berpikir dengan istri, ya kebetulan istri saya mengajak saya duluan ya. Oh kenapa ya kita nggak ikut MTR aja supaya bisnis kita melejit nih. Kita bisa meraih kebarokahan dalam berbisnis tanpa mengandalkan hutang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang dokter yang mana banyak di kolom komentar pada video-video sebelumnya nih, mereka itu para warga netizen banyak yang bertanya tuh, Mas admin, kalau saya nggak punya utang, saya bukan pengusaha, bisa nggak gabung MTR? Nah, kita kabulkan saat ini juga. Kita kedatangan Dokter Irawan namanya ya. Iya, tapi betul. sebelumnya, jangan lupa nih, bagi Anda yang sedang menyaksikan podcast ini untuk subscribe terlebih dahulu, karena sayang banget kalau ketinggalan channel-channel dan informasi terupdate seputar masyarakat tanpa riba dan MTR Miliarder Club. Nah, utang lunas, bisnis mengganas. Oke, saya serahkan ke Pak Dokter. Ya. Ini saya sedang bersama Pak Dokter Irawan. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya, sehat ya kabarnya. Alhamdulillah sehat Mas Ilham. Ini dari Cirebon jauh-jauh ke sini ya? Alhamdulillah, tadi Iya. dari Cirebon Insya Allah kesini dengan lancar walafiat. Oh begitu. Ini kayaknya saya kurang nyaman nih dengar suaranya, mungkin kan pakai masker. Kurang jelas ya Pak? Iya. Tapi nggak apa-apa ya nggak pakai masker. Saya buka dulu ya, Oh, karena iya. dalam sisi wawancara seperti ini harus dilepas dulu biar Tidak masalah Pak informasinya Dokter, ya? biar lancar, biar jelas ke masyarakat. Oke. Alhamdulillah. Ya Pak Dokter, ini kan sekarang ini masih momentum pandemi nih ya. Meskipun katanya new normal kan, tapi belum kembali normal nih. Menurut Pak Dokter sendiri ini, kenapa sih bergabung ke MTR? Apa hubungannya dokter dengan MTR? Atau jangan-jangan masih punya utang atau sudah lunas? Atau bagaimana nih gabung MTR awalnya? Boleh diceritakan Pak Dokter? Oke, terima kasih Iya. sahabat-sahabat semuanya, warga MTR dan juga warga-warga di Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Irawan, domisili di Majalengka, Cirebon. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bersama-sama beratap muka dengan kondisi sehat walafiat. Walaupun dengan kondisi new normal, walaupun sekarang pandemi, tetapi dakwah harus berjalan, ya bisnis juga harus berjalan, ya Iya. Mas Ilham ya. Iya, betul. Ya, jadi pada new normal ini pun kita semua harus dalam keadaan yang sehat, karena bisnis pun juga harus sehat seperti itu, Mas Ilham. Pak Dokter, ini kalau boleh tahu bisnisnya apa nih? Rumah sakit yang dibisniskan atau punya usaha lain nih gitu. Jangan sampai nanti mereka, wah ini dokter jangan-jangan bisa kaya raya karena proyek nih di rumah sakit nih, atau gimana? Ya, saya kerja di salah satu dinas kesehatan di Majalengka, Iya. di Puskesmas salah satu di Majalengka, dan kebetulan juga saya berbisnis dengan istri saya, yaitu bisnis skincare di Majalengka. Jadi bukan hanya skincare nih, tapi skincare yang syariah pertama di Majalengka, gitu Mas. Saya kira main proyek di rumah sakit nih, enggak ya? Jangan atuh. Jangan ya. Kalau boleh tahu kenapa sih dan mengapa memilih skincare untuk berbisnisnya nih? Iya. Kalau boleh saya cerita sedikit ya tentang Iya. masa lalu saya ya. Iya. Sebenarnya kalau dokter pertama kali lulus di kedokteran itu biasanya kan nggak punya modal nih. Iya. Ya kan, karena kita sudah lama kuliah di kedokteran ya, terus kemudian menghabiskan biaya yang berlipat ganda ya, dengan ada yang menjual tanah ya, ada yang mengadakan sertifikat dari orang tuanya ya, hanya sekedar untuk menyekolahkan anak di kedokteran, hanya pengen anaknya jadi dokter. Ya, karena dokter itu suatu yang profesi yang sangat mulia bagi mereka. Nah, Istimewa, ya. tetapi setelah kita selesai lulus kuliah itu kan kita pengen buka klinik, ya, kita pengen buka praktek, ya kan. Kita apa sih yang pengen kita gadekan dari orang tua kita gitu kan ya. Karena kan kasihan gitu. Nah, saya cerita bahwa setelah lulus dari kedokteran itu saya tuh menggadekan SK paman saya, coba bayangin kan. Karena apa? Karena tidak mau menyusahkan orang tuanya. Jadi saya itu pinjam ke paman saya untuk menggantikan SK saya. Nah, setelah itu kita bisa membuka klinik, ya. Tapi hal itu suatu hal yang kesalahan bagi saya. Jadi saya lunasin hutang itu, kemudian kita perbaiki hidup kita dengan cara ikut MTR ini.
Totalnya Seperti berapa itu. kemarin, Mas? Saya nggak terlalu banyak ya, Iya. nggak terlalu banyak. Ya masih standar untuk seorang dokter umum lah. Di Sampai atas- miliaran? Nggak sampai. Nggak sampai, Nggak ya. sampai. Tapi menggadaikan SK Iya juga itu ya. ya. Saya sangat sayangkan itu saya menggadaikan SK dari paman saya seperti itu, Mas. Berarti lunasnya setelah bergabung atau sebelum bergabung Saya MTR? sebelum bergabung dengan MTR itu tahun 2014, 2015 awal lah itu saya sudah melunasi hutang tersebut. Terus kemudian tahun 2017 saya ngikut ke acara MTR itu ajakan dari teman saya. Nah beberapa kali beliau itu mengajak saya tolak nih. Saya kan udah nggak punya hutang riba. Ngapain saya ikut ke masyarakat tanpa riba? Iya. Nah, kemudian ada tools sedikit ya ke saya, apakah bisnismu itu tidak mau melejit nih? Saya bilang, oh iya juga ya. Kenapa saya nggak mau ikut dengan bisnis MTR? Dengan iming-iming kalau bisnis kita bisa melejit nih. Nah, setelah itu saya berpikir dengan istri, ya kebetulan istri saya mengajak saya duluan ya. Oh kenapa ya kita nggak ikut MTR aja supaya bisnis kita melejit nih. Kita bisa meraih kebarokahan dalam berbisnis tanpa mengandalkan hutang riba seperti itu Mas Irham. Pak Dokter, ini kan Pak Dokter ya orang tahu lah ya nama dokter itu kan ya pasti berkaitan dengan pasien ya. Tapi kan Pak Dokter yang kami kenal nih, wah Pak Dokter ini pengusaha nih. Ini kok bisa sih? Apakah memang dukungan keluarga atau memang bagaimana nih Pak Dokter? Ya, kalau untuk usaha memang background saya bukan dari pengusaha. Kalau orang tua memang juga pengusaha juga, tapi background saya bukan pengusaha. Jadi kenapa saya berbisnis selama jadi dokter? Ya karena dengan berbisnis ini kita bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti kita bisa menjual produk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kemudian kenapa saya memilih skincare? Ya karena kita sudah berkomitmen dengan istri saya. Kalau buka bisnis ya kita boleh membuka skincare. Nah kemudian bertanya lagi, gimana sih usahanya sebelum ikut MTR sama yang sebelum sudah ikut MTR? Nah bahwa sebelum ikut MTR memang bisnis saya memang ya gini Mas, kayak naik turun roller coaster itu ya. Tapi setelah ikut MTR ini alhamdulillah bisnis kita tetap berjalan. Ya walaupun dengan masa pandemi seperti ini yang orang-orang yang suruh di rumah aja, alhamdulillah bisnis kami juga berjalan ya. Mereka tinggal order kita lewat HP ya, Pak kirim pengen ini, ya kita bisa mengirim itu lewat aplikasi di Gojek ataupun di aplikasi yang lainnya. Terus kebetulan saya juga ikut BTC, yaitu Business Transformation Coaching. Itu kita diberikan suatu materi-materi, diberikan suatu pengawasan dari KSW Syariah Award untuk menjalankan bisnis kita. Mereka itu akan menata bisnis kita yang dulunya kita tidak mempunyai visi misi, terus kemudian kita digembleng nih visi misi kita itu apa. Nah karena dalam bisnis itu kita harus punya visi misi harus kita capai. Begitu juga dengan diri kita, begitupun dengan keluarga kita, ya kita harus punya visi misi. Kalau kita tidak bisa punya visi misi dalam keluarga, ya kita mau dibawa kemana nih keluarga kita? Seperti itu, Mas. Gambarannya berapa persen Pak peningkatan omset? Ya alhamdulillah dari dulu ya setelah ikut MTR, dari ikut BTC, alhamdulillah kita naik bisa jadi 2 atau 3 kali lipat daripada yang dulu, Mas. Alhamdulillah, Mas. Gitu. Jadi kita ketemu nih polanya ya. Iya, alhamdulillah, Mas. Setelah Pak Dokter tahu di MTR nih, kan pastinya banyaklah teman-teman yang berhasil lunas utang tanpa bayar bunganya lagi, tanpa dendanya lagi. Itu kaget nggak? Ya, kaget sekali. Karena mungkin di awal ketika sudah lunas itu bayarnya pakai bunga-bunganya ya semua ya? Iya. Jadi waktu pertama ikut MTR itu kan kaget loh, ini orang kenapa ya bisa melunasin hutang tanpa membayar bunganya, bebas BDO-nya. Oh ternyata bisa kita. Jadi teman-teman sejawat semuanya ya yang masih mengandalkan hutang riba dalam bisnisnya, dalam membangun tempat kliniknya, marilah kita ikut di acara-acara MTR ini. Masyarakat tanpa riba. Ya. Berarti sama istri kebetulan dokter juga ya? Iya kebetulan istri saya juga dokter juga. Jadi sudah satu frekuensi nih Pak Dokter ya? Ya alhamdulillah. Jadi kita dalam meraih kebarokahan bisnis memang harus kita satu frekuensi.
ya. Kalau ada nggak sih bedanya tuh ketika sebelum kenal MTR dan sesudah kenal MTR sama istri itu gimana sih rasanya? Katanya sih Pak Dokter ini yang paling harmonis nih hubungannya nih, di antara keluarganya. Amin, Betul nggak amin, itu? alhamdulillah, amin. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya ini bukan suatu aib ya, tapi ini hanya suatu sharing saja. Memang sebelum kita kenal dengan MTR, waduh jauh sekali dengan romantis Mas Islam. Jauh ya. Iya, pokoknya kalau ketemu istri dan anak itu sore aja. Ya, ketika saya pulang praktek itu jam 6 sore itu baru ketemu anak istri di rumah itu, ya keadaannya itu ya males aja. Ya, karena datang kan sudah capek nih. Datang sudah capek, kerjaan menumpuk, ya pasien belum ditangani, terus pulang, belum dengan komplain-komplain dari pelanggan ataupun yang lainnya. Jadi kalau pulang itu ya keadaannya juga pengen marah-marah aja ketika anak ayah datang gitu. Udah nantilah, ayah lagi sibuk, ayah lagi capek, mandi dulu. Nah, seperti itu. Jadi setelah ikut acara MTR seperti ini, kita ikut SPI ya, Smart Parent Institute ya di Bogor. Kemudian kita mulai berubah nih cara mendidik anak ini seperti apa, seperti itu ya. Kalau anak sendiri sudah berapa ini Pak? Saya anak udah 2, yang satu kelas 3 SD, yang satu lagi kelas TK. Sudah ini ya, sudah tahu lah bagaimana cara mendidik anaknya ya, karena sudah ikut beberapa program MTR ini. Iya, betul sekali Mas Iram. Kalau sebelumnya bingung nggak? Sebenarnya bingung nih, Iya. mendidik anak itu seperti apa. Gitu. Ternyata setelah ikut Smart Parent Institute itu, ya kita sebenarnya tahu ternyata mendidik anak itu orang tuanya dulu yang harus diperbaiki. Ya, jangan sampai kita mendidik anak itu anaknya harus A, harus A. Tetapi orang tuanya dulu. Ya, kita harus menjadi contoh dulu bagi anak-anak kita. Kalau anak kita tuh pengen berubah, ya berarti kita harus dirubah dulu. Baru anak kita ikut berubah seperti itu. Ternyata didikan saya itu kemarin tuh wah salah sekali ternyata menurut Al-Qur'an dan hadis. Apalagi gitu. sekarang semuanya serba digital nih. Iya, tentunya peran orang tua harus maksimal menjaganya Pak ya. Daring, kemudian ya kan kita nggak tahu nih, itu anak bener buka handphone, butuh laptop itu untuk belajar nggak sih, gitu ya? Iya betul sekali. Pastinya perlu pengawasan ketat ya Pak. Iya ya? betul. Nah kembali lagi ke bisnis nih, berarti kan yang saya tahu, oh Pak Dokter ini menjadi kaya raya sekarang ini bukan karena proyek rumah sakit nih, berarti karena bisnisnya. Itu boleh diceritakan Pak, gimana sih Pak Irawan ini mengembangkan bisnis kosmetiknya ini? Iya. Apalagi sekarang kan ibu-ibu, anak-anak gadis itu pakai masker. Seberapa peduli mereka dengan make up-nya? Oh, Coba, iya. gimana tipsnya ini dalam memasarkan produknya? Ya, terima kasih sekali ya Mas Ilham ya. 2011 dulu ya, 2010-2011 dulu saya memulai bisnis skincare. Jadi skincare ini adalah skincare pertama kali di Majalengka. Saya merintisnya dari nol itu lagi ya. Nah, kenapa saya membuat bisnis ini ya, karena seorang wanita ya itu harus tampil cantik di hadapan suami. Betul. Ya. Nggak hanya untuk orang luar ya. Kalau belum punya suami harus tampil cantik ya juga. Nah, kenapa harus wanita diambil cantik dari suami? Ya karena biar tidak melirik ke wanita lain. Jadi kita harus membuat wanita itu, istri-istri kita terus lebih cantik daripada istri orang lain. Karena apa? Ya karena waktu kita kerja di luar, di rumah, ya keadaan suntuk, kemudian kita melihat istri kita lebih cantik dan kondisi muka yang lebih bagus, lebih cantik, insya Allah kita lebih menciptakan keharmonisan rumah tangga akan tercapai seperti itu Mas Iram. Berarti target marketnya sudah jelas Mas ya? Iya. Kalau ke laki-laki bisa nggak itu skincare ya? Ya karena kita skincare muslimah, Ya. ya, jadi kita menerima untuk wanita. Oh, wanita. Iya. Baiklah. Nih Pak Dokter, kan yang MTR ini terkenal dengan bersahabat dalam dakwah nih. Bagaimana sih Pak Dokter Irawan ini membagi waktunya nih antara berdakwah, dokter, pengusaha, itu gimana sih bagi waktunya? Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman juga nih, biar semakin semangat dakwahnya. Iya, terima kasih ya. Jadi kita harus bisa menjaga dan membagi waktu kita ya. Kita misalkan dalam seminggu kita harus mengaji berapa kali ya. Terus kemudian kita membagi waktu dengan anak-anak untuk merojaah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kita harus berapa kali dalam sehari. Nah, kita seperti itu sudah diatur ya di dalam keluarga kita. Misalkan nih, dalam waktu habis maghrib ya, anak-anak dan keluarga kita murojaah bareng-bareng ya. Terus kemudian habis sholat subuh ya, menjelang beli anak-anak saya itu persiapan untuk sekolah pagi, ya kita harus murojaah bareng.
Jadi di situ bukan hanya murojaah ya Al-Qur'an, tetapi kita juga harus bisa memotivasi anak-anak. Misalkan nih kita bercerita, hari ini ayah sama bunda itu ada pasien yang mengalami kecelakaan seperti itu. Nah, kalau dalam kecelakaan itu kita harus seperti apa gitu. Dalam kecelakaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersabar menghadapi cobaan itu. Nah, seperti itu bukan hanya murojaah, tetapi kita harus diselingi dengan edukasi ke pasien. Kita bercerita tentang keseharian orang tuanya di luar sana itu seperti apa. Jadi anak itu lebih tahu, oh ternyata ayahnya itu di luar itu pekerjaannya seperti ini. Dan mereka lebih paham seperti itu, Mas Ilham. Iya. Selama pandemi gini dok, tentunya yang paling bikin orang gelisah itu karena tagihan utang dok. Ya, menurut dokter ini penyakit apa aja sih yang disebabkan oleh utang itu biasanya yang normal tuh apa aja sih dok? Biasanya yang konsultasi ke dokter pernah nggak dok? Iya sih, pernah Mas. Ya itu pernah ada suatu pasien ya ke saya itu, dia tuh konsultasi ke saya, dok, saya itu tuh darah saya tuh tinggi terus ya, gitu ya. Tidur saya itu juga udah ini jam 8 malam udah tidur saya itu, tapi nggak bisa gitu. Gelisah aja. Nah sudah minum obat juga, ya setiap tidur minum amlodipin tiap hari, tapi tetap aja saya tuh juga olahraga gitu. Olahraga tuh saya juga udah rajin gitu. Terus pola makan saya gimana Pak? Pola makan saya juga udah saya jaga. Tetapi kenapa ya gitu? Tensi saya kok selalu tinggi ya. Kegeliran saya tensi 170. Ya. Tensi lagi nggak percaya ke dokter satu lagi, pindah lagi ke dokter satu lagi. Tensinya juga sama. Malah naik lagi 190. Nah, terus saya tanya lagi, Bapak apa sih yang sebenarnya yang ini? Iya Pak, saya itu mikirin hutang. Nah itu penyebabnya, bilang gitu. Itu tuh penyebabnya. Penyebabnya itu ya utang itu yang membuat tensinya Bapak tinggi. Gitu. Kemudian apa yang dokter lakukan setelah itu? Ya kita harus edukasi juga ke pasien. Maka dalam MTR ini adalah bersahabat dalam dakwah. Jadi kita kasih buku merah ini. Kasih buku merah ini juga ke pasien nih, ke pasien yang tadi. Alhamdulillah setelah kita berdakwahi seperti ini tentang kondisi sekarang, gimana bahayanya riba, gimana dosa-dosa riba, efek hutang riba itu seperti apa. Ya, kebetulan dengan beliau membaca buku ini juga alhamdulillah. Tensi ternyata turun, normal lagi. Tidur juga lebih nyenyak. Keadaan muka juga lebih tenang. Jadi dulunya dia datang itu dengan kusam, ya tanpa krim loh ya, tanpa krim. Tapi ketika datang ke klinik saya juga udah, oh ibu mukanya sudah ini, iya dong. Setelah saya baca ini lebih tenang lagi. Ternyata, ternyata penyakit saya yang selama ini saya derita itu ya karena ya itu hutang ternyata. Ternyata hutang itu efeknya luar biasa Mas Ilham ternyata. Luar biasa. Mungkin harapannya apa nih Pak Dokter untuk para dokter khususnya agar bisa seperti Pak Dokter nih hidup bebas tanpa utang, keluarga harmonis itu gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan dan seberapa penting mereka harus gabung juga nih ke MTR gitu. Untuk teman-teman sejawat saya semuanya memang bebas hutang riba itu memang bukan enak, tapi enak banget gitu, tapi enak banget. Karena apa? Kita tidak dikejar-kejar cicilan, ya, kita tidak kejar-kejar oleh bank, bisnis kita pun akan berkembang, ya. Karena apa? Karena kita bisa fokus di dalam kita berbisnis, ya. Kalau sesuatu itu membesar, kalau kita fokus, kalau kita tidak fokus, maka kita tidak akan membesar, seperti itu, ya. Begitu juga dengan tempat-tempat praktek kita, makanya teman-teman semuanya boleh mengembangkan bisnis, tapi juga harus bisnis yang halal tanpa mengandalkan hutang ataupun riba dari orang lain seperti itu. Nah dok, ini di depan kita ini ada buku merah nih. Menurut Pak Dokter sendiri, kenapa sih harus memiliki buku merah ini Pak? Ya, bagi teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya yang pengen bebas hutang, ya, berbisnis dengan ini kesalahan-kesalahan fatal pengusaha bisnis mengeluh tanpa hutang. Jadi teman-teman semuanya harus bisa membaca ini, karena di dalam ini ada beberapa tips atau beberapa testimoni dari teman-teman semuanya bisa mengembangkan bisnis tanpa hutang. Jadi teman-teman semua, teman-teman sejawat semuanya harus punya ini, ya.
Baik, terima kasih Pak Irawan atas waktu dan kesempatannya. Semoga teman-teman dokter semuanya terinspirasi nih atas cerita dan kisah yang luar biasa dahsyat nih ya. Baik, itu saja Pak Iya, Dokter. terima kasih. Sampai jumpa di postingan podcast selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.